Nah, di situ kami mendapatkan 2 penyedia. Yang pertama adalah PT Temprina Media Grafika dan yang kedua adalah PT Gramedia. Yang harus Bapak Ibu ingat, untuk jenjang SMA hanya 1 penyedia saja yang menyediakan buku kurikulum Merdeka ini, yaitu PT Gramedia. Tadi juga sudah disebutkan ya, mitra siswanya adalah BIDI dan nama toko di siswanya adalah Gramedia BSP. Jadi jangan beli dari toko yang lain, karena kami sudah memilih penyedia ini, harganya juga sudah kami periksa, kemudian ini sudah ada kontrak antara PT Gramedia dan Kemendikbudristek untuk memenuhi kebutuhan buku kurikulum Merdeka oleh Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian di sini ada yang ketiga, pembuatan kesepakatan pengadaan. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah penetapan. Jadi buku apa saja dan siapa saja yang bisa melaksanakan pengadaan barang jasa khusus buku kurikulum Merdeka ini ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal nomor 14/P/2022. Jadi di situ sudah jelas nih, nanti ada mekanismenya seperti apa. Mekanismenya tentu mengikuti mekanisme yang ada di dalam Sislah. Jadi tadi ada tahapannya ya, mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan kesepakatan pengadaan, kemudian nanti ada pelaksanaan kesepakatan. Nah, kemudian ada masa penayangan atau pemesanan. Di sini penayangan buku kurikulum Merdekanya itu hanya sampai tanggal 10 Mei 2022. Lewat dari tanggal 10 Mei 2022, harga yang berlaku itu bukan lagi harga sebagai barang jasa khusus, tapi harga eceran tertinggi ya, eceran tertinggi. Dan dapat dipastikan bahwa HET itu pasti lebih tinggi dibandingkan harga yang dicantumkan pada saat buku ini masih dianggap sebagai barang jasa khusus. Jadi kami harap untuk efisiensi, mungkin efisiensi dari dana ya, itu silahkan Bapak dan Ibu langsung memesan saja paling lambat 10 Mei 2022. Nah, kemudian di sini ada terbagi 2 nih pola pemesannya. Ini juga diatur di dalam keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tadi. Ada yang pertama adalah pelaksana program sekolah penggerak. Buku yang bisa dibeli itu adalah buku kurikulum Merdeka yang disusun kementerian. Kemudian ada buku kurikulum Merdeka atas lisensi penerjemahan. Itu berarti artinya sekolah penggerak dapat membeli semua buku untuk jenjangnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu adalah sekolah penggerak yang angkatan 1, artinya bisa membeli yang buku kelas 10 dan buku kelas 11. Kalau dia kalau Bapak dan Ibu adalah angkatan 2, berarti bisa beli yang buku kelas 10 gitu. Tidak ada batasan untuk membeli buku yang mana untuk yang program sekolah pelaksana program sekolah penggerak ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka namun bukan sekolah penggerak. Jadi di sini tuh yang menggunakan kurikulum Merdekanya pada tahun ajaran 2022-2023. Yang bisa dibeli itu adalah buku teks utama yang disusun kementerian. Nah, artinya yang bukan sekolah penggerak itu tidak dapat membeli buku kurikulum Merdeka atas lisensi penerjemahan. Dari kami juga sudah memberikan daftar-daftarnya ya, sekolahnya ke penyedia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu yang bukan sekolah penggerak berusaha membeli buku-buku lisensi, itu seharusnya difilter oleh penyedianya. Kemudian di sini ada ketentuan khusus, karena ini kan barang jasa khusus ya. Ada ketentuan khususnya di sini. Kalau misalnya di pengadaan barang jasa yang biasa yang bukan khusus, itu kan biasanya ada kayak kita pesan terus nanti direspon oleh penyedianya, itu apakah dia menyetujui atau tidak menyetujui pesanan Bapak dan Ibu. Tapi di sini penyedia harus menyetujui setiap pesanan satuan pendidikan paling lambat 3 hari kalender